Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Diduga karena korsleting listrik, sebuah rumah dan 2 kios terbakar di Merauke. Polresta Sorong gerebek sebuah rumah yang menawarkan jasa aborsi. 2 pelaku ditangkap. Kontak senjata tewaskan 3 warga. Lagi-lagi kebakaran terjadi di distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kali ini kebakaran terjadi di Kampung Kamnosar pada pukul 6 pagi, waktu setempat ketika sebagian warga masih tidur lelap. Rumah yang terbuat dari papan dan saling berhimpitan, serta 2 kios, dilalap api yang dengan cepat membesar dan meluas. Selain bangunan, 5 sepeda motor milik pemilik rumah juga hangus menjadi arang. Keterangan warga kepada polisi, kebakaran disebabkan meteran listrik korsleting dan mengeluarkan percikan api, lalu membesar dan membakar bangunan. Pemilik rumah melihat ada meterannya itu, meteran listrik itu dalam keadaan menyala. Setelah yang punya kios ke dapur, lalu kembali lagi ke kios, ternyata meteran listrik tersebut meledak dan mengeluarkan api. Itulah penyebab sampai terjadinya rumah tersebut terbakar. Rumah tersebut terbakar dengan cepat karena bahannya terbuat dari papan kayu, sehingga dengan cepat ludes terbakar. Korban mengalami kerugian sekitar 250 juta karena di samping rumah, perabot rumah tangga, kemudian ada 5 unit motor yang juga hangus terbakar. Tapi dalam kebakaran tersebut tidak ditemukan adanya korban jiwa. Setelah 2 jam, api berhasil dipadamkan. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Polisi langsung memasang garis untuk menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dalam 2 hari terakhir, 2 kecelakaan lalu lintas terjadi di kota Jayapura. 4 nyawa melayang, termasuk seorang remaja dan seorang balita. Satuan Lalu Lintas Polresta Jayapura Kota melaporkan 2 kecelakaan maut dalam 2 hari berturut-turut. Insiden pertama terjadi pada hari Minggu di tikungan depan pos Polairut Polresta Jayapura Kota, tepat setelah jembatan Yotefa ke arah lampu merah Hamadi. Dalam kecelakaan tunggal ini, sepeda motor yang dikendarai Roiman, remaja berusia 18 tahun, menabrak median jalan akibat melaju dengan kecepatan tinggi. Roiman tewas di tempat, sementara penumpangnya, Ciran, berusia 21 tahun, mengalami patah tulang di kaki kiri. Kecelakaan kedua terjadi keesokan harinya pada hari Senin sekitar pukul 7:40 waktu Indonesia Timur di Jalan Raya Holtekam, tepatnya di depan kantor Balai Kampung Holtekam, Distrik Muara Tami. Sebuah mobil bertabrakan dengan sepeda motor yang ditumpangi 1 keluarga. Tabrakan keras mengakibatkan 3 korban jiwa. Pengemudi mobil meninggal dunia akibat luka robek di bagian belakang kepala. Sedangkan dari sepeda motor, Hamsa dan anak perempuannya, Maryam, yang masih berusia 2 tahun, juga meninggal dunia. Sementara sang istri, Rahmawati, mengalami patah pada pergelangan dan kaki kanan. Kecelakaan terjadi antara kendaraan roda 4 dengan roda 2, sehingga mengakibatkan pengendara meninggal dunia. Pengendara uraian singkatnya, pengendara dari roda 4 mobil Kijang dari arah pos pertigaan Holtekam menuju arah kilo 9, sedangkan dari
pengendara sepeda motor dari arah kilo 9 menuju yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Pengendara dompet dipengaruhi minuman keras sehingga tidak dapat mengendalikan kendaraannya, dia mengalih ke arah ke kanan kendaraan motor menuju. 5 penumpang dalam mobil masing-masing mengalami luka ringan termasuk seorang balita. Kecelakaan beruntun dalam 2 hari terakhir ini kembali menjadi pengingat akan pentingnya disiplin dan keselamatan berlalu lintas. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura Kota kembali menggagalkan peredaran narkotika dengan meringkus 2 pria di 2 lokasi pada hari Senin. Penangkapan kedua tersangka berdasarkan informasi warga yang mengetahui para tersangka hendak bertransaksi sabu-sabu di sekitar Entrop. Polisi menangkap lebih dahulu salah satu tersangka dan menemukan barang bukti sabu-sabu dalam kemasan plastik kecil. Dari keterangan tersangka, polisi kemudian meringkus pemilik sabu-sabu beserta alat isap sabu yang disembunyikan di dalam kamar mandi kosnya. Total barang bukti yang disita sebanyak 13 plastik sabu-sabu dengan berat sekitar 3 gram. Transaksi narkotika jenis sabu di sekitaran wilayah KPTC Entrop. Itu kami mendapati seseorang inisial CS itu pada saat itu diduga ingin mentransaksikan atau memperjualbelikan narkotika jenis sabu. Kemudian setelah kami lakukan pengembangan, ternyata dari CS ini didapatilah saudara A yang berada di sekitaran Pasar Baru, Yotefa, distrik Jayapura, yang ternyata diketahui merupakan supplier dari si CS tersebut. Namun berdasarkan pengakuan dari mereka bahwa barang ini sempat beredar jadi dan dari yang bersangkutan, dari kedua yang bersangkutan ini diamankan barang bukti sabu 3,51 gram. Kedua tersangka saat ini mendekam di tahanan Mapolresta Jayapura untuk menjalani pemeriksaan. Mereka terancam hukuman penjara 7 tahun. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Polresta Sorong Kota berhasil membongkar dugaan praktek aborsi ilegal yang dilakukan secara diam-diam di sebuah rumah di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Rumah tersebut langsung diberi garis polisi setelah ditemukan sejumlah alat medis di salah satu kamar yang kuat dugaan digunakan untuk tindakan aborsi. Kapolresta Sorong Kota Kombes Happy Perdana turun langsung ke lokasi untuk memastikan proses olah tempat kejadian perkara. Polisi menetapkan 2 perempuan sebagai tersangka, masing-masing berinisial BF dan DS. Menurut Kapolresta, praktek aborsi ilegal ini diduga telah berlangsung sejak tahun 2020. Polisi juga telah memeriksa 8 orang saksi dan tengah menelusuri bukti dari CCTV di sekitar lokasi. Tarif yang dikenakan untuk 1 kali aborsi ilegal tersebut mencapai 4 juta rupiah. Yang kita belum bisa sampaikan berapa korbannya. Yang jelas mulai dari tahun 2020 sampai hari ini. Terkait berapanya masih dalam pengembangan. Biayanya sendiri dan biayanya berapa? Untuk biaya tergantung dari berapa umur janin, mulai dari 1,5 sampai 4 juta. Tergantung umur janin berapa bulan. Barang bukti ada obat-obatan terkait aborsi. Kemudian ada juga peralatan medis, tadi seperti yang saya sebutkan tadi, beberapa peralatan medis. Yang kami tahan ada 2 Ada 2 tersangka. Ada 2 tersangka yang kami tahan, yaitu DF dan DS. Usia 49 untuk DF dan DS 47 tahun. Semuanya perempuan. Sementara itu, seorang warga bernama Ansi yang tinggal tepat di depan rumah tersebut mengaku tidak mengetahui jika rumah tetangganya digunakan untuk praktek aborsi. Ansi menjelaskan bahwa pemilik rumah sempat bekerja sebagai bidan saat tinggal di Waisai, Raja Ampat. Ia juga mengaku sering melihat banyak orang, terutama yang masih berusia muda,
datang ke rumah tersebut dari pagi hingga malam menggunakan sepeda motor maupun mobil. Ini enggak tidak ke rumah di depan ini. Kalau datang, iya tapi satu-satu aja sih. Iya, Tapi kita tidak tahu untuk apa datangnya toh. Cuma kita Malam. kira mungkin ada acara saja. Gitu. Biasa mereka datang jam-jam berapa itu, Bu? Tidak menentu banyak. Biasa malam, biasa siang. Tapi datangnya kita nggak bikin curiga gitu. Kita taunya mungkin ada acara saja. Muda-muda, anak-anak muda. Biasa anak muda, biasa orang tua dengan anaknya gitu aja. Pakai motor kah, pakai mobil datangnya? Kalau masalah itu kadang cuma lihat sekilas saja ya. Biasa motor, kadang mobil, kadang Maxim. Bu, tahu tidak kalau ibunya profesi sebagai bidan gitu? Kalau masalah profesi bidannya kita memang tahunya bidan, tapi kalau untuk selanjutnya kita tidak tahu karena saya tahunya dulu dia praktek di Raja Ampat. Kedua pelaku kini dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Kasus ini masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Polresta Sorong Kota mengimbau masyarakat untuk segera melapor jika menemukan indikasi praktek serupa di wilayah mereka. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya.